Oke, laiku. Selamat malam semuanya. Dan selamat siang, pagi, kapanpun kalian nonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Lauren Tagalung TV. Dan di sebelah kiri saya, kalau yang nonton di sebelah kanan, ini istri saya. Di sini kita mau bercerita bukan maksud untuk apa ya, kayak curhat, bukanlah. Tapi ini untuk kebaikan ke depan, biar tidak ada korban-korban. Itu maksud tujuan kita membuat video ini. Jadi awal mulanya adalah saya beli tanah di dekat rumah mertua saya, karena mertua saya orang Bantul, istri saya asli Bantul, Jogja. Jadi ada sedikit rezeki dari hasil YouTube yang sudah saya tabung-tabung, karena istri saya yang mengelola keuangan. Akhirnya bisa kita beli tanah berapa? Ya sekitar itulah. Sekitar sekian ratus meter lah ya, gak usah rinci banget lah. Jadi habis itu kita tabung lagi duitnya dari hasil YouTube, dari hasil kerjaan lain saya seperti ngajar gitu kan. Kecil-kecilan sih, karena kita mau pulang ke Bantul biar ada tempat singgah lah ya, rumah kedua kita selain di Bekasi. Yang nyaman. Yang nyaman, karena rumah peninggalan mertua di sana udah legend ibaratnya, udah apa ya, udah puluhan tahun lah, udah Mengkhawatirkan. mengkhawatirkan. Ethernetnya juga nggak ada, gentengnya juga udah mulai goyang-goyang gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, seperti yang saya bilang di awal, saya beli tanah di samping pas rumah mertua yang sudah legend itu. Kebetulan di sana ada mbak kita juga yang jagain dan bantu-bantu ngerawat rumah lah ya. Nah, akhirnya kita ada nih sedikit tabungan dari hasil yang tadi saya sebutkan untuk bangun rumah minimalis, super minimalis sih, satu kamar. Biar nanti kita pulang ke Jogja, ke Bantul, rumah kedua untuk singgah lah gitu ya. Misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dengan ukuran ya itu tadi, minimalis ya. Nggak spesifik sih kita Iya, nggak mintanya, spesifik. nggak spesifik. Terus saya buat open story tuh di Instagram, bantu kontraktor dong yang amanah gitu kan. Itu tahun lalu, sekarang kan Oktober 2024. Akhirnya ditangkap sama teman saya yang namanya Teddy. Ada Teddy orang Magelang. Nah, Teddy ini atlet juga, atlet body contest dan binaraga yang udah stay di Bandung, dia ngajar personal trainer. Ya udah dikenalin nih sama temannya, dan temannya open juga, langsung dikasih nomor handphone saya tuh. Dihubungin, saya izin saya dulu kan. Akhirnya dihubungin. Udah singkat cerita, dengan set shot dia buat apa? Gambar, Gambar bangunan, kita cocok nih, bagus dengan desain yang modern minimalis ya. Wah bagus nih, sepakat. Harganya nggak mahal-mahal banget, di atas 150-an lah gitu, karena dia bisa mampu dari gambar itu dia bisa mampu membangun rumah minimalis modern dengan harga segitu dan itu kita nggak minta spesifik luasnya berapa, harus ya. berapa. Kita nggak minta yang besar-besar gitu. Yang penting masuk budget ini. Kita adanya budget segini, digambarin aja, dibikinin yang sesuai budget yang ada gitu. Ya, Dan si inisial Michael ini menggambarkan dengan luasan seperti itu gitu. Dan ya, dia ngasih RAB-nya juga, katanya ya udah masuk deal dengan harga yang kita punya tadi ya, 150 itu. 150. Karena tadinya kita mau renov rumah mertua itu dengan harga segitu, mungkin bisa kali. Nah, akhirnya ada pemikiran yang tadinya kan itu mau renov ya, mau renov rumah mertua yang udah legend itu, udah nyaris nyaris inilah, pokoknya legend lah ya. Mau renov, ternyata istri saya bilang kenapa nggak dari tanah kosong yang udah kita beli di samping rumah, Babe, panggilan mertua kan Babe kan. Ya udah akhirnya kita komunikasi tuh, yang tadi sudah disebutkan istri saya namanya Michael, dan ini alamatnya nih, Michael, dan ini fotonya. Ini orang nih, kalau dikasih nilai 1 sampai 10,
nggak ada satu minus, sangat buruk ya, bukan buruk, sangat. Jadi kita mau bercerita bahwa ini orang jangan dipakai nih. Pokoknya ada kelanjutannya, nanti saya kasih video-videonya ya. Nah, terus yang Akhirnya sepakat ya. Ya udah oke sepakat. katanya. Dan kita udah tanya lagi, kita tekankan lagi, ini RAB-nya dihitung lagi Pak, jangan Iya. sampai nanti kayak kontraktor yang kasus-kasus, ada kasus kontraktor di tengah jalan minta lagi Nggak amanah. gitu, nggak amanah, kita nggak mau. Jadi sesuai RAB ya sesuai RAB. Nah, orang ini bilang enggak, udah Bu Putri, itu udah fix, saya udah hitung benar-benar, saya amanah ya, yakin saya amanah, katanya begitu. Karena kita percaya sama teman kita ini, si Teddy, akhirnya dengan nilai-nilai positif lah dikasih dia, ini bagus nih teman saya, mulai kecil nih, banyak bangunan-bangunan yang lain yang udah diselesaikan, amanah. Ya udah, singkat cerita kita percaya lah ya. Dan saat kita Zoom meeting juga sama si Ya, orang ini, karena jarak jauh kan. kita udah suami udah bilang juga, Pak, saya ini YouTuber, saya ini selebgram nih gitu, kalau Bapak macem-macem ini saya viralkan loh Pak gitu. Ya, kita saya ultimatum di awal loh, dan dia tahu Dan saya dia itu gitu, dia berani orang ini yang main di lapangan, dia tahu saya. Tapi dan dia saya nggak, maksudnya intinya dia kayak itikat baik, nggak takut gitu loh untuk diviralkan karena dia benar, intinya seperti itu gitu. Terus ya udah, singkat cerita berjalan lah, kita sepakat semua dengan harga segitu, berjalanlah termin pembayaran dengan termin 1, termin 2, termin 3. Kita bayar lah itu termin 1. Start lah dia ya kan, yaitu di 17 Oktober 2023 dengan bisa menjanjikan rumah ini bisa selesai 3-4 bulan ke depan. 3-5 bulan. Pahit-pahitnya 5 bulan. Memang itu di awal dia bilang, berarti bulan Februari bisa selesai. Wah, itu bagus dong, karena di situ hari ulang tahun pernikahan ya, Februari. Kita bisa pulang nempatin. Singkat cerita, setelah berjalannya waktu, jadi 19 Oktober kita udah bayar termin 1. Nah terus baru 18 hari kemudian, di 6 November itu dia minta termin kedua, itu baru 18 hari kemudian dari pembayaran termin 1. ya. Nah dan saya ngasih aja gitu karena saya lihat emang progresnya cepat waktu itu, dari fondasi, dari naik tembok gitu tuh cepat gitu, jadi saya percaya aja gitu loh. Nah udah saya kasih termin 2, terus 17 hari kemudian 23 23 itu November 23 November itu dia minta termin ketiga gitu. Nah di situ saya udah ngerasa, kan di kontraknya udah ada tertulis ya, termin 1 misalnya sampai naik tembok, termin 2 sampai genteng, termin 3 misalnya ya, termin 3 sampai elektrikal atau apa gitu loh. Nah pas dia minta termin ketiga itu sebenarnya belum masuk di kontrak yang penyelesaian kerjaannya dia, kok udah minta termin 3 gitu. Cuma saya percaya aja gitu, karena dari awal emang dari termin 1 itu kan dari fondasi, dari naik tembok itu kan emang cepet kerjaannya, jadi saya pikir oh mungkin cepet kali ya kerjaannya gitu. Nah udahlah, jadi di termin 3 itu pembayaran udah 90%. ya. Nah jadi dari termin 3 udah dibayarkan. Nah tiba-tiba saat suami ke Bali waktu itu Desember, waktu Desember Saya tanding binaraga. Nah itu 11 hari kemudian dari termin 3, cepet banget kan dia minta uang lagi gitu. Nah itu 11 hari dari termin ketiga, 4 Desember itu dia nge-WhatsApp, dia mau telepon tapi kita kan sibuk gitu ya, suami lagi tanding apa, ya udah di WhatsApp aja Pak gitu. Akhirnya dia WhatsApp tuh, dia intinya minta 80 sampai 100 juta lagi di luar RAB. Di luar RAB, padahal pembayaran kita itu sisanya tinggal 10% untuk finishing. Nah itu padahal bangunan tuh masih mentah 40% gitu loh. masih malah. Masih mentah, kok udah Minta pembayaran lagi. kita tinggal 10%, kok bangunan masih seperti itu, dan dia minta 80 sampai 100 juta lagi, kan kita kaget gitu kan. Terus dia dalihnya
Pak, panjang lebar WhatsAppnya. Pak, Bu Putri ini karena sebenarnya perhitungannya itu bangunan sekarang nggak ada yang hitungannya seperti itu. Intinya gini, dia ini seakan-akan mau mempermainkan kita, ya kan? Mau mempermainkan, dia kira ini kita bocah-bocah kemarin sore kali, terus jarak jauh, terus dia bisa membuat seperti yang dibuat sama orang lain kali. Dan yang saya tangkap ternyata dia juga gali lubang tutup lubang nih, ya kan? Sepertinya. Sepertinya. Dan dia cepat-cepat minta duit sama kita biar bisa nutup lubang yang di tempat lain. Jadi di sini dia udah mulai anggot-anggotan nih. Udah mulai anggot-anggotan dengan minta 80 sampai 100 juta lagi untuk biaya pembangunan biar bisa selesai di luar RAB. Kan konyol. Untuk bisa menyelesaikan rumah ini dia minta 80 sampai 100 juta di luar RAB. Ya, Kan gede banget. ya kita nggak bisa kasih segitu. Ya kita bilang, lah Bapak gimana? Bapak kan bilang udah sesuai dengan RAB di awal, kita sepakat. Dan ternyata lu bilang bangunannya ternyata nggak sesuai. Intinya kita desak, dia bilang bahwa Dia bilang saya akan bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Tapi tunggu 2 bulan ya Bu Putri, saya akan cari dana dulu. Nah akhirnya dari 2 bulan itu terus molor lagi gitu. molor terus. Dan kalau ada kelanjutan dari pembangunan paling dia cuma ngirim 1 tukang. Ya kadang 1 tukang itu 2 hari, 2 kadang hari terus habis itu 3 off hari lagi. hilang, nggak ada gitu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, nanti baru Ya. kirim 1 tukang lagi. Lah kapan selesainya Ya, gitu. sampai sekarang intinya nggak kelar-kelar. Bangunannya udah hampir 1 tahun, yang dijanjikan itu Februari 2024, artinya udah 5 bulan kan, nggak kelar-kelar. Dan dia mengatakan seakan-akan kan dia ini tersakiti, teraniaya, bahasa tanda kutip, bahwa lah itu RAB yang saya kasih udah di luar apa, dia bilang Udah nggak ada yang udah nggak harga ada segitu. Lah kan harga dia yang segitu. bikin RAB. Dia yang bikin RAB, dia yang buat harga, kita sepakat dan kita tegaskan, yakin segitu Pak, yakin dia buat gambar. Akhirnya kita sepakat seperti di awal, Burjuk ini sebenarnya karena jauh aja nih, cuman kita buat teknik memviralkan aja, udah seperti itu. Akhirnya mungkin inilah jalannya Tuhan ya. Kita nggak pakai dia lagi, banyak banget alasannya, kita tekan gimana nih pertanggungjawabannya. Alasannya banyak, yang dananya udah nggak ada, mamanya sakit, ya kan. Terus berulang kali komunikasi memang nggak lepas, dia nggak hilang, dia balas dengan dalih mamanya sakit, terus dananya udah nggak ada lagi. Terus dia bilang bangunan yang punya kalian itu Mbak Putri udah ukuran 70 meteran. Iya, terus dia udah menggelontorkan dana hampir nalangin 100 jutaan 150. 150. Artinya total bangunan berarti udah hampir 300. Dan itu dia masih minta Michael, 80. Cukimai, kau lihat ya. Pokoknya hidupmu nggak akan bisa damai. Nggak akan bisa damai. Rezekimu akan seret, Michael. Ini mukanya nih, Michael. Pokoknya Michael, rezekimu akan seret karena kamu tipu-tipu, ya kan, dengan alasan banyak banget, 1001 alasan. Kalau menurut kita ini penipuan nih, ya kan, penipuan. Dia bilang kemarin, saya nggak nipu, saya ngerjain kok. Tapi yang RAB yang saya buat ternyata di luar apa dia bilangnya? RAB-nya terlalu murah. Kan lu yang buat. Sekarang harga Kan lu yang buat, ada Michael. yang segitu gitu. Kan lu yang buat. Kenapa seakan-akan kita yang disalahin, ya kan? RAB-nya terlalu murah, udah nggak ada harga segini. Lah, lu kan yang buat, lu yang janjiin mau selesain semua. Kita tunggu sampai 5 bulan, sampai detik ini kagak ada selesai itu. Akhirnya ada rezeki kita untuk melanjutkan. Kita udah pokoknya muak sama alasan-alasan si Michael ini. Muak banget. Nih mukanya nih, saya pertajam sekali lagi, saya zoom. Kalian ingat-ingat nih yang di wilayah Jogja, pokoknya Magelang ya, daerah istimewa Jogja, jangan pakai nih orang nih.
Jangan Kutoarjo, pakai yang terakhir Kutoarjo. daerah Kutoarjo sekitarnya, jangan pakai ini orang nih. Kalau ada korban-korban yang kenal dengan orang ini, silakan bercerita dan share video ini. Orang ini nggak bisa, buruk sekali, minus 10. Dari 1 sampai 10 skor nilainya itu buruk sekali, minus. Kalau ada nilai plusnya silat lidah, itu aja nilai plusnya, bersilat lidah. Dia pintar. Ya kan? Berdasar info terakhir tuh proyeknya kan di Kutoarjo. Nah, Iya. sekarang mangkrak juga. Mangkrak juga, itu info valid, mangkrak juga. Jadi yuk gali lubang tutup lubang lu. Kalau alasannya si orang ini bilangnya dana kalau swasta itu kan dananya dimuter-muter dulu Bu Putri gitu Ya, katanya. artinya kan Tapi gali lubang tutup lubang. si Michael Pribadi ini kan swasta. Nah, dananya muter-muter. Nah, maksudnya muter-muter itu dari atasnya itu muter-muter nggak langsung ke dia. Dia tuh nggak mau disalahkan gitu loh. Itu alasan itu. Iya. Misalnya kayak gini, gimana dong Bu Putri, kok nggak selesaian utangnya Bu Putri sama saya udah hampir setahun. Alasannya berbelit-belit kan. Misalnya Bu Putri bilang, tapi saya belum gajian Pak, tapi tanah yang saya gadekan belum. Lah itu alasan, selesaikan dong sama saya. Pokoknya itu alasan itu banyak banget. Yang mamanya sakit lah, nggak turun-turun dana dia yang lah itu kan urusan kamu, Michael. Michael, you know what? Hasil dari bangunan dia itu ternyata buruk sekali. Ini buktinya. Hulu, bangka, hulu, mereni. Oh, kebrucu kabeh. Hulu, weh. Weh. Lebih ngeri kamar mandi, anu. Hulu, weh, kamar mandi deh. Hulu. Hulu. Tuh, Bentar yang ya. kita cerita dulu. Dindingnya yang kopong, terus gentengnya buruk sekali, sangat-sangat buruk. Kita cerita yang tagihan genteng dulu kok. Berutang-utang juga ya, ditagihin jadi- ke kita ya. Iya, jadi ada tagihan genteng itu tuh cuma tagihan genteng 3 juta. Itu ditagihkan ke kita. Padahal kita Iya. udah bayar ke si orang ini. Terus aku udah WA sama Michael ini, "Pak, ini kenapa kok tagihan genteng ditagihkan ke Kita saya?" ditelepon-telepon mulu sama Saya kan pemilik saya kan udah pemilik panglongnya. bayar gitu. Terus akhirnya si Michael malah bilang gini, Bu, boleh dikirim 8 juta Bu, supaya saya bisa bayar genteng dan bayar tenaga kerja, dan bisa bayar tukang. Kan aneh, dia masih minta 8 juta untuk bayar genteng 3 juta sama bayar tukang gitu. Kita Jadi nggak intinya mau. gini, intinya gini, dia menyepelekan karena memang kita satu pintu. Jujur, komunikasi kita itu satu pintu. Saya percayakan sama istri yang mengelola uang. Saya kasih dia, karena kesibukan saya juga kan, saya ngajar, saya ngonten juga. Terus saya percayakan sama istri ibu rumah tangga gitu, biar bisa banyak waktu untuk balas-balas si Michael ini. Dan saya lihat nih si Michael ini kayak menganggap remeh meme loh gitu loh. Jadi bisa nih seorang perempuan saya tipu-tipu nih, Bu tolong kirimkan. Jadi bahasa-bahasa gitu, bahasa-bahasa ini jadi pembelajaran lah buat kita. Kalau ada kayak gitu-gitu, next kita cukuplah korban seperti ini. Kalian di luar boleh ambil pembelajaran seperti ini. Kita mau minta hak kita, bangunannya mana nih? Woi Michael Black, woi bibir lu hitam lu Michael. Biarin aja udah, fisik dia juga ini kok buat kita sampai kayak gini ya kan. Ini masalah duit, masalah sensitif, bukan cuma 1 juta 2 juta, ratusan juta ya kan, rumah mangkrak seperti itu. Tuh, ini tipu-tipu nih. Kalau kalian ini mau pakai jasa ini, jangan dipakai, blacklist langsung sewilayah daerah istimewa Yogyakarta, Magelang dan Kutoarjo sekitarnya gitu. Karena sangat-sangat buruk. Iya, Akhirnya kita pakai buruk. kualitasnya buruk. Akhirnya kita pakai tukang yang baru, yang rekomen juga. Nih rekomen ini kita nggak mau juga kena lagi seperti di awal yang rekomen teman, tapi ini kita pelajari selama sebulan ya. Ini gimana nih tukangnya, kita cari tahu, kita cari media sosialnya,
kita cari hasil-hasil kinerja lainnya, ternyata ada hasil kinerja dia yang lain, yaitu tempat gym di Misfit di daerah Jogja, katanya bagus, kata ownernya, teman mantan bosnya dia juga. Selang sebulan baru kita bisa eksekusi ya, karena kita belajar dari pengalaman. Akhirnya pas dikerjakan mereka, lanjut nih tukang yang lain ya, Dilihat semuanya. dilihat semua, dipelajarin, ya ampun. Parah. Untuk posisi dak rembes di bagian depan. Kemudian di area topi juga ada rembesan. Kemudian di area dapur juga terdapat rembesan-rembesan kecil untuk di dak talang. Untuk di plafon pun sama, cuman nggak begitu kelihatan karena sekarang posisi nggak hujan. Kalau untuk di area belakang mesin cuci ini agak lumayan parah karena semalam itu deras. Ini untuk plafon basah kuyup. Parah banget. Ini siapa nih tukangnya dulu katanya. Dikasih video, diketok-ketok tuh kopong, Dindingnya tuh kopong, plesteran sama aciannya. Terus di pipa gini ngeprul. klosetnya, ya Tuhan, pipa klosetnya itu standar, dia ngakunya ini standar klaster, tapi gimana orang nggak ada pengikat di pas, lemnya nggak ada. ada yang nggak banyak yang nggak dilem, sambungan pipa itu Bayangin, nggak dilem. kamu Gimana buang air coba? besar bocor dong, ya kan, keluar semua pupnya. Nggak dilem. Nih tukangnya yang di situ kan hujan, di situ tidur kan tukangnya. Pas subuh itu memang deras banget tuh hujan di daerah Bantul. Lihat videonya. Gokil. Parah. Kita forward ke si Michael ini karena masih aktif kan, nggak dibalas. Sampai sekarang. Nggak dibalas. Akhirnya kita sepakat untuk memviralkan muka lu. Saya sempat bilang ke pengacara, tadinya mau laporkan ini, cuman nanti berbelit-belit panjang prosesnya, saya harus ke Bantul lagi, ke Polres Bantul lagi, panjang banget. Ya udahlah, kita sepakat. Iya, akhirnya kita sepakat udah kita viralkan aja nih orang nih gitu. Jadi tolong kalian share video ini biar nggak ada korban-korban berikutnya. Yang merasa sudah jadi korban silahkan japri atau komen. Ya, kemudian bantu share lagi nih, ini orangnya nih. Pokoknya ini udah tunjukkan orang ke 10 nih mukanya saya buat dalam video ini. Tek. Nah, itu biar kalian ingat-ingat tuh mukanya ya. Mukanya si bibir hitam tuh yang aduh. Yang gambar emosi itu, juga. yang gambar yang arsiteknya itu adiknya. Nah, aku WA ke adiknya juga. Itu pertama saya adiknya namanya siapa? Oh, inisialnya Alex. Ya. Nah itu maaf, ini dengan Bapak Alex arsitektur, saya bilang gitu kan, arsitek gitu. Terus lama nggak berapa jam kemudian dijawab, iya bisa saya bantu katanya. Terus saya ngomong tuh, Pak, kokonya Bapak itu nggak menyelesaikan rumah saya, bla 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 bla. Tolong tanggung jawabnya gimana? Yang bikin kan gambar kan Bapak. Terus kata Bapak Michael ini usaha ini kan berdua dengan Bapak, dan Bapak yang menggambar. Tolong tanggung jawabnya bagaimana? Saya WA itu ada harapan ya supaya dia ngomong ke kakaknya gitu atau gimana untuk mereka menyelesaikan gitu. Ternyata tidak dibalas juga gitu. Jadi saya kan berpikir apakah ini kong kali kong dua bersaudara ini. Ya udah, pokoknya ini memang istri saya ini gampang stres nih orangnya nih. Saya bilang ya udah rezeki nggak kemana, nanti keluarin lagi tabungan untuk bangun baru lagi. Akhirnya kita buat bangun ini dilanjutkan dengan harga hampir sama dengan harga di RAB seperti si Mike ini. Udah nggak apa-apa, rezeki juga nggak kemana ya kan.
Terus saya bilang udah lupakan aja. Jadi dia saking gondoknya serang terus nih si Mike ini. Sampai video-video call nggak diangkat, sampai telepon puluhan kali nggak diangkat karena dia gondok mau maki-maki. Terus saya bilang kalau kita maki-maki terus hasil akhirnya apa? Dilanjutkan tidak? Nggak dilanjutkan. Udah ini omong kosong besar nih. Dia selalu bilang alasan mama sakit dan dia udah keluar statement nggak ada dana lagi, silakan dilanjut dengan tukang lain. Ya udah selesai titik. Berarti kita lepas dengan dia. Tujuan kita di sini ingin memviralkan dan biar nggak ada korban-korban lain. Itu maksud tujuan kita di sini ya. Kalau secara rinci kita ceritain dari awal dan udah panjang banget nanti. Ya videonya ini panjang banget kontennya. Itu aja sih. Jadi saya juga bilang sama istri saya udah lupakan aja. Rezeki nggak kemana kok, ya kan? Ya udah. Ini orang gila memang. Kamu Michael orang gila kamu. Ya sudahlah. Ya kan? Kita nggak mau jual kesedihan di sini ya. Maksud kita itu pembelajaran buat yang lain. Dan pembelajaran. Cari kontraktor yang amanah. Sebenarnya kita cari kontraktor yang amanah gara-gara si Teddy teman saya ini sih. Ini bagus katanya. Lu Teddy, gimana sih ini teman lu? Gua viralin nih teman lu mukanya nih. Ya udahlah. Itulah ya. Ada lagi pembelajaran juga kalau kita Pembelajaran. merekomendasikan seseorang itu yang harus benar-benar amanah. tidak akan membuat nama kita tercoreng sebagai perekomendasi gitu Ya, loh. rekornya jadi jelek. Ya udahlah, itu aja ya. Oke. Itu aja lah ya. Salam semuanya. Salam sehat. Bye.